Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia, NIM 2003110838 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Dasar Budidaya Tanaman dengan judul Sejarah Bercocok Tanam dari dosen Dr. Adelaida M.W. Lumengkewas, SPMSI. Latar belakang: tinggalan tradisi megalitik hampir tersebar di seluruh kepulauan Indonesia dan diduga bahwa Indonesia menerima tinggalan tradisi megalitik dalam dua gelombang, yaitu tinggalan tradisi megalitik tua yang menghasilkan dolmen, menhir, tanah batu, dan lain-lain, sampai di Indonesia pada masa bercocok tanam sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Dan gelombang kedua menghasilkan tinggalan tradisi megalitik muda berupa sarkofagus, kubur batu, arca nenek moyang, dan lain-lain yang diduga berkembang pada masa Purundagian. Kehidupan manusia terus berkembang lebih maju yang kemudian mengenal bercocok tanam. Meskipun demikian, kehidupan berburu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Pengertian bercocok tanam. Bercocok tanam adalah menghasilkan produksi atau menyediakan bahan makanan. Karena dalam bercocok tanam, yang bisa mengambil manfaatnya selain petani itu sendiri juga masyarakat dan negerinya. Lihatlah, setiap orang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian, baik sayuran dan buah-buahan, biji-bijian maupun palawijaya yang kesemuanya merupakan kebutuhan mereka. Bercocok tanam juga berarti bertani. Pada zaman dahulu, manusia sudah bercocok tanam dengan melakukan kegiatan berhumah sebagai salah satu bagian dalam kegiatan pertanian pertama kali dari dalam sejarah. Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Di sini dimulai fase yang dulunya mengumpulkan makanan menjadi memproduksi makanannya sendiri. Bercocok tanam adalah kegiatan menggarap lahan hingga menghasilkan bahan makanan yang sudah dipanen. Perkembangan pertanian. Pertanian merupakan cara paling tertua yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Sistem pertanian dari sejak zaman primitif selalu mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ada 4 perkembangan hingga tiba pada pertanian modern saat ini. Yang pertama ialah pertanian primitif. Pertanian primitif adalah sistem pertanian yang masih berpindah-pindah dalam sebidang tanah, kemudian ditinggalkan dan mencari lahan baru untuk ditanami kembali. Pertanian primitif merupakan sistem pertanian yang menerapkan sistem lahan berpindah dengan menggunakan sebidang tanah yang ditanami sekali hingga 2 kali, kemudian ditinggalkan guna untuk mencari lahan baru untuk ditanami kembali. Sistem ini dapat disebut juga dengan huma atau lading berpindah. Yang kedua adalah pertanian berpindah atau nomaden. Pada tipe pertanian ini dilakukan sekelompok orang yang berpindah bersama dengan hewan yang mereka budidayakan. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti musim demi mencari pakan hijau bagi hewan mereka. Biasanya mereka memelihara sapi, domba, kambing, unta, dan yak untuk memproduksi susu, kulit, daging, dan wool. Mereka juga membersihkan sejumlah area hutan dengan cara ditebang dan dibakar, dan tanaman pertanian ditumbuhkan di sana. Setelah 2 hingga 3 tahun digunakan, kesuburan tanah mulai berkurang, sehingga lahan ditinggalkan dan petani membuka lahan baru. Lahan yang ditinggalkan perlahan akan mengalami suksesi, menjadi hutan sekunder dan kesuburan tanah perlahan kembali. Setelah dekade lamanya, petani atau keturunannya akan kembali ke lahan yang tersebut. Cara bertani seperti ini bisa dilakukan di wilayah dengan kepadatan yang rendah. Namun di wilayah dengan kepadatan yang tinggi, pembukaan lahan bisa
terjadi lebih sering dan tidak memberikan kesempatan bagi alam untuk mengembalikan kesuburan tanahnya. Hal ini berakibat terjadinya deforestasi dan erosi lahan. Pertanian menetap atau tradisional. Pertanian menetap atau tradisional merupakan sistem pertanian yang telah menggunakan lahan yang digunakan secara menetap atau terus-menerus. Dengan sistem pertanian menetap, manusia menggunakan lahan dengan menerima keadaan tanah, varietas tanaman, struktur tanah, dan iklim lingkungan sebagaimana keadaan yang telah alam sediakan. Sistem pertanian menetap telah mengembangkan metode yang dapat memberikan bantuan dalam pertumbuhan dan meningkatkan kualitas tanaman seperti perairan, penyiangan, dan pembasmian hama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pertanian maju atau modern. Pertanian maju atau modern merupakan sistem pertanian yang telah meningkatkan metode guna mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi lebih efektif, efisien, dan meningkatkan kualitas dari berbagai masalah-masalah pertanian melalui penelitian dan pengetahuan yang dikembangkan. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.